Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali mengikuti mata kuliah Kode Etik dan Profesionalisme Guru PAK, pertemuan yang ke-9. Ya, kita akan membahas panggilan seorang guru. Ya, Allah memanggil kita untuk menjadi umat kepunyaannya, serta untuk mengasihi Dia dengan segenap kepribadian kita. Ya, itu bisa kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya, 1 Petrus ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita dipanggil itu ada tugas kita. Ya, tugas dari Tuhan, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Ya, bagaimana Tuhan mengeluarkan kita dari kegelapan dan membawa kita kepada terang yang ajaib. Berarti kita mengalami pekerjaan Tuhan di dalam diri kita yang harus kita saksikan. Ya, itu panggilan secara umum. Tapi berikutnya secara khusus Allah memanggil kita sebagai guru. Ya. Nah, untuk kita bisa menjalankan panggilan Tuhan sebagai guru, maka kita perlu berdamai dengan Allah. Ya, apa maksudnya berdamai dengan Allah? Ya, ada sifat-sifat di dalam kedagingan manusia itu, ya, yaitu sifat yang melawan kepada kebenaran, yang menentang kebenaran, ada di dalam diri manusia. Ya, nah kita harus berdamai dengan Tuhan. Ya, kita katakan kepada Tuhan, saya tidak mau menentang Tuhan. Saya mau mentaati Tuhan. Ya, Tuhan, semua sifat-sifat yang selalu mau menentang kebenaran ini, biarlah Tuhan bersihkan saya hari demi hari. Oh, dibersihkan itu ya tidak enak, saudara-saudara. Ya, tidak enak dibersihkan, tapi hasilnya enak. Ya, sakit dibersihkan, tapi hasilnya damai sejahtera. Ya, jadi saudara-saudara, ya, kita itu hari demi hari, ya, mau berdamai dengan Tuhan, mau bertobat, mau dibersihkan, mau diperbaiki, mau dipulihkan hati kita. Ya. Baru kita dapat memuliakan Tuhan. Ya. Kalau kita mau terus berdamai dengan Tuhan hari demi hari, karakter kita diperbaiki, ya. Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita ini yang secara diam-diam kita melawan Tuhan, tapi kita sudah serahkan kepada Tuhan, ya. Ketika saudara berdamai dengan Tuhan, nah, saudara akan bisa melakukan Kolose 3 ayat 23. Ya. Kolose 3 ayat 23 itu apa? Ya. Nah, mari kita lihat. Ya. Ini adalah satu level kehidupan yang sangat indah. Ya. Kalau kita sudah sampai kepada level ini, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya. Ya. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang mau berdamai dengan Tuhan, ya, dia sudah dibersihkan, dia sadar dirinya itu seorang hamba.
Ya, hamba yang harus taat kepada Tuhan. Ya, jadi apapun yang dikerjakannya, dia bekerja dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan. Ya, mungkin dia mengerjakan pekerjaan mengajar di sekolah, mungkin dia mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga di rumah, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan di mana saja. Ya, orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan ini beda, saudara-saudara. Ya, apa saja yang dikerjakannya, ya, dia mengerjakannya itu dengan segenap hati dan seperti untuk Tuhan. Ya, bukan untuk manusia. Tuhanlah memberikan upah. Ya, saya benar-benar saudara selalu teringat bagaimana Tuhan itu membentuk hati saya ya ketika saya merawat suami saya itu 4 tahun ya sampai dia dipanggil oleh Tuhan ya. Betul-betul saudara-saudara saya sendiri heran nengok diri saya ya, kenapa saya itu apa ya, dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan rasa hormat, dipenuhi dengan kesabaran, dipenuhi dengan penguasaan diri. Itu luar biasa saudara ya. Sampai satu kali saya itu pernah ya, waktu saya bangun malam-malam memberikan dia minum ya, tiba-tiba saya itu ya di dalam hati saya itu melihat Tuhan itu senyum, melihat saya dari surga. Ya, ketika saya mengerjakan sesuatu itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, itu betul loh. Ya, itu betul yang dikatakan Kolose 3 ayat 23 tadi, Tuhan itu memberikan upah. Tidak ada jerih payah saya yang sia-sia di dalam Tuhan. Ya, semua Tuhan perhitungkan. Ya, dan saya akan terus menceritakan kebaikan Tuhan di dalam diri saya. Ya, nah kita lihat lagi di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum, ya, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wow, ini bagus sekali saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita makan, kita tidak serakah, kita tidak gelojoh, kita tidak pesta pora, ya. Kalau kita makan, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya, kalau kita berdandan, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Karena dikatakan di sini ya, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, pertama dia nerangkan makan atau minum. Tetapi dia singgung itu juga, mungkin kamu melakukan sesuatu yang lain. Ya, mungkin ada saudara yang belum nikah, berpacaran. Berpacaranlah ya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan berpacaran seperti orang dunia yang melampiaskan hawa nafsunya. Ya. Nah, saudara, ya, inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam diri kita, ya. Allah memanggil kita sejak semula menjadi kawan sekerjanya, ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, ya. Mari kita lihat, ya. Kejadian 1 ayat 28. Sebenarnya lebih tepat kalau kita baca dari ayat 26, ya. Nah, ini banyak orang apa ya, tidak teliti, ya, sehingga bablas. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, ya. Jadi saudara-saudara, ya, dari awal Tuhan itu memanggil kita untuk jadi kawan sekerjanya. Tetapi perhatikan, ya,
sebelum kita menjamah pekerjaan Tuhan, kita harus mengkedepankan gambar dan rupa Kristus ada dulu di dalam diri kita. Nah, ini yang sering dilupakan banyak orang, saudara-saudara. Ya, karena di gereja itu kan butuh apa ya? Butuh pelayan, butuh pengerja. Jadi kadang-kadang orang belum memiliki karakter Kristus pun udah direkrut, ya, udah dipakai. Nah, itu kesalahan, saudara. Ya, jadi jelas dikatakan di sini, ya, kita sebelum menjamah pekerjaan Tuhan, entah apapun itu, apakah sebagai guru sekolah minggu, apakah sebagai WL, apakah sebagai worship leader, sebagai diaken, sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, apapun pekerjaan itu, ya, kalau kita katakan itu dulu di dalam pelayanan, ya, itu nomor 2. Nomor 1, harus kita itu memiliki gambar dan rupa Kristus. Ya, ini banyak sekali kesalahan di dalam pelayanan. Ya, sehingga kadang-kadang mereka itu menjadi batu sandungan. Saudara, tidak semua loh pelayan itu diterima Tuhan. Tidak semua persembahan itu diterima Tuhan. Ya, saudara harus mengkedepankan gambar dan rupa Kristus dulu. Baru kita bisa menjadi kawan sekerja Allah. Ya. Jadi ini yang harus kita sadari, ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan, ya. Karena saudara-saudara harus tahu ya, iblis itu berusaha dia supaya kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Makanya dia juga bekerja di dalam pelayanan-pelayanan, menyusup, ya, untuk apa ya? Untuk mempengaruhi kita, untuk merusak kita. Tetapi jelas di dalam firman Tuhan, ya, yang baru kita baca Kejadian 1 ayat 6, ya, sebelum kita menjadi kawan sekerja Allah, ya, untuk memang di sini dikatakan apa ya? Mengelola bumi. Tapi bukan hanya ekosistemnya, tetapi di dalam bumi itu ada manusia. Nah, kita mendidik manusianya. Jadi tetap kita itu juga adalah teman sekerja Allah, ya. Iya, ya, dalam mengemban mandat kultural kita dituntut pula untuk hidup dan memiliki pandangan yang seirama dengan sudut pandang Kristus, ya. Berpikir menurut pola pikir Kristus adalah gaya hidup yang dikehendaki Allah bagi kita. Dengan demikian kita memandang segala sesuatu termasuk tugas kita sehari-hari dari kacamata ilahi, ya. Iya. Jadi kalau kita, ya, melakukan kesalahan, ya, mumpung masih Tuhan kasih kesempatan, ya kita harus bertobat, ya. Karakter-karakter kita yang belum mencerminkan karakter Kristus, kita harus mau bertobat, kita harus mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kita harus seirama dengan firman Tuhan, ya. Saudara, ya, itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai kawan sekerja Allah, ya. Saya pernah ya, waktu ibadah, saya sering bilang sama mahasiswa ya, hati-hati ya kalau kalian itu mengikuti suatu program-program yang besar, ya, kamu sibuk, sepertinya kamu sibuk banget, puntang-panting, ya, tetapi, ya, bukan puntang-pantingnya yang dinilai Tuhan, ya, apakah sebelum kamu menjamah pekerjaan Tuhan itu, ya, kamu sudah mengkedepankan karakter Kristus, ya. Sehingga waktu kamu sudah mengedepankan karakter Kristus di dalam semua pelayanan kamu, kamu bertindak hati-hati, tidak sembarangan. Ya. Ada saya lihat pengerja, ya. Pendetanya doa, dia cerita-cerita, ya, karena gerejanya besar, nggak bisa dikontrol. Tapi Tuhan kan melihat,
mana ada yang sulit bagi Tuhan untuk melihat kita. Ya, jangankan tingkah laku yang nampak secara mata jasmani, ya, yang ada di dalam hati kita pun itu terbuka di hadapan Tuhan. Ya, ada masih foto-foto. Ya ampun, ya, benar-benar loh, itu bukan jemaat pengerja. Ya, jadi ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam pelayanan yang tidak boleh kita lakukan kesalahan itu. Ya, kita diselamatkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi ingatlah, sebelum kita melayani Tuhan, bangunlah dulu karakter Kristus di dalam diri kita. Ya, sehingga waktu kita nanti melakukan pelayanan itu, kita bertindak hati-hati, ya, kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak jadi batu sandungan, tetapi kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, baiklah, pertemuan kita sampai di sini untuk pertemuan ke-9. Kita akan lanjut di waktu yang akan datang, pertemuan ke-10. Ya, saudara yang mengikuti video ini, saudara bisa mengirimkan ringkasan kepada saya, bukti saudara mengikutinya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.